Tuhannya Islam, Allah bukan orang Arab. Selain mempermasalahkan pernyataannya itu, saya juga mempermasalahkan kenapa harus orang Arab? Kenapa nggak Tuhan itu bukan orang Indonesia? Baru-baru lagi kemudian ada yang bilang, Arab itu kalau seandainya nggak punya Ka'bah, itu dia nggak ada kehormatan, dia tuh nggak ada apa-apanya. Menyamakan Arab dengan keterbelakangan. Kamu tuh dibohongi sama orang Arab. Mau-maunya, itu kan agama Arab. Karena Muhammad kan orang Arab. Lihat Al-Quran tuh berbahasa Arab. Makanya mau-maunya kamu tuh dibohongi sama orang Arab. Islam itu adalah agamanya orang Arab. Yang mereka itu bodoh, yang mereka nggak punya kehormatan. Bukan agamanya orang Indonesia. Nggak cocok di Indonesia. Rasulullah adalah orang Arab. Sehingga memang tidak bisa dipisahkan juga sebenarnya antara Islam dengan Arab. Karena berbahasa Arab berarti berbahasa Al-Quran. Nah, kalau ini yang terjadi teman-teman sekalian, artinya orang benci Arab itu bisa jadi benci Islam. Mereka sebut mabuk agama. Mereka sebut kadal gurun. Mereka sebut unta padang pasir. Mohon maaf Koko Felix ya. Ini maksudnya gimana nih? Coba jelaskannya yang benar. Jadi Islam tuh Arab atau Arab itu Islam? Kayak gimana maksudnya? Kok berbelit-belit, bertele-tele ya? Ketika berdakwah, ngomonglah yang baik-baik. Gak usah senggol-senggol orang. Saya mau bahas ini nanti. Kayak gimana dia menghina Dewa Siwa. Saya mantan Islam. Ya, dia ini juga salah satu yang berperan penuh saya itu keluar daripada Islam. Ini bukan Tuhan nih. Nah, kenapa? Matanya ada dua, mulutnya ada satu. Berarti dia belum makan dong. Bukan Tuhan nih pastinya. Nah, kenapa? Makanya bukan Tuhan. Karena dia bisa diobrak-abrik sama keras sakti. Oke, kalau ini bukan Tuhan, kalau gitu yang mana Tuhan? Apakah ini adalah Tuhan, Bapak sekalian? Kalau ada yang bilang ini adalah Tuhan, tanya, Tuhannya yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Dia ketawa terus dan dia sejahtera karena itu dia makan terus seluruhnya. Apakah ini adalah Tuhan, Bapak sekalian? Tidak, ini bukan Tuhan. Kalau dia punya tangan kayak manusia, tangannya 4. Kalau gitu kalau ada barangnya 8 gimana? Tambah lagi tangannya. Saya sudah cari ke Hindu, saya sudah cari ke Buddha. Semua saya nggak dapat Tuhannya. Saya sudah cari ke Katolik, saya sudah cari ke Kristen. Agama Kristen Tuhannya sudah mati di kayu salib. Yang belum tinggal Islam. Akhirnya saya cari ke Islam. SMP kelas 3. Benar nggak Tuhan ada di agama Islam? Saya bilang begini. Tripitaka yang buat manusia, Weda yang buat manusia, Injil yang buat manusia, dan gak ada yang mengklaim kitabnya sempurna, mengatakan sempurna cuma Al-Quran. Walaupun kita sudah jelas secara akal, tapi tetap aja kemudian kemauan pada dia itulah yang menentukan apakah dia jadi muslim atau tidak. Dan sampai sekarang belum ada orang tua saya yang masuk Islam. Mereka mengatakan koalisi ulama anti penodaan agama laporkan Jenderal Pak Dudung ke Puspokman. Hei, bapak-bapak yang merasa koalisi ini, yang merasa sok paling Islami itu, kok baru Anda yang cuma modal sorban keci merasa paling Islam mengatakan Pak Dudung menghina Tuhan? Kemana otak Anda? Cuma pakai sorban ini merasa hebat, merasa mewakili Islam di Indonesia. Besok kalau ada orang mengatakan Tuhan tidak tidur, Anda mau tuntut. Tuhan tidak tuli, Anda mau tuntut. Kalau Pak Dudung mengatakan Tuhan kita orang Arab, baru bermasalah. Tuhan kita bukan orang Arab terus Anda pidana. Itu betul. Saya yakin di kepala Anda itu, ini ulama-ulama Kartun nih, Tuhan itu berbahasa Arab. Nanti bahasa di surga bahasa Arab. Ini Anda sudah mengharapkan Tuhan. Kalau Anda cuma ngapalin hadis, ayat, tapi nggak pakai otak, kalau diplak menurut kepala Anda, itu menghina Tuhan. Justru Anda yang merendahkan Tuhan. Jangan Anda jadi pelacur agama. Saya tahu, Anda ini orderan aja. Ulama orderan lah. Tuhan bukan orang Arab dan bahkan bukan orang. Jadi Arab tidak sama dengan Islam. Tuhan itu bukan orang. Apalagi orang Arab. Persis saya pernyataan saya sama seperti Pak ini. Saya pakai bahasa apa aja saya berdoa. Bisa. Allah itu Tuhan itu mahal itu. Ya. Apa yang pakai bahasa Arab? Itu kan dilaporkan sama polisi. Saya sampaikan dan Puspo. Yang dilaporkan itu Puspoman. Puspoman itu kan anak buah saya. Cek siapa itu koalisi itu, orang-orang itu siapa saja. Nanti kalau datang, nah, dan Puspoman foto satu-satu mukanya, dan kita tahu siapa. Jadi kami pun punya kewajiban untuk menindaklanjuti laporan tersebut dan sudah kita mulai. Kami pasti akan menindaklanjuti. Tapi walaupun temuan itu kami belum bisa memastikan apa tuntutan maupun yang diucapkan oleh Jenderal Dudung. Sebelum keberadaan agama kalian menginjak bumi pertiwi, ini adalah tradisi yang mulia. Agama kalian itu agama apa? Pikir Gus, Kiai dobol, Ustaz dobol. Saya menantang kalian para ulama, habaib,
maupun ustadz atau gus-gus, yakini yang kalian yakini, jangan uri-uri yang diyakini orang lain. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Mengaku beragama tapi akhlaknya lebih jahat dari orang-orang yang tidak beragama. Biadab, lakuannya kayak bajingan. Pak Jokowi pengen pindahin ibu kota, ini ya. Saya tahu banyak bapak ibu mendoakan saya. Amin. Di atas kepala saya diletakkan tanggung jawab atas kehidupan lebih baik dari suku Dayak. Tolak Ahok haram pemimpin kafir. Artinya kita menegaskan pada seluruh umat muslim bahwa di dalam Islam seluruh ulama sudah bersepakat bahwa pemimpin kaum muslim itu adalah harus beragama Islam. Bahwa tidak ada satupun alasan bagi seorang muslim untuk memiliki pemimpin yang non muslim atau orang kafir. Nah, sehingga kita mengharuskan pemimpin itu adalah harus seorang muslim dan menerapkan Islam. Jadi orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, inilah orang yang zolim. Nah, berarti pemimpin itu harus seorang muslim dan sistem kepemimpinan harus Islam. Jadi demokrasi yang ada itu dia memperbolehkan ada calon yang non muslim. Dia memperbolehkan non muslim bisa jadi seorang pemimpin. Nah, ini yang menjadi problem. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Like and share. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Karena agamanya nggak masuk akal, mereka keluar daripada agama. Setelah keluar dari agama Katolik, saya nggak percaya Tuhan. Nah, kenapa? Tuhannya sudah mati di kayu salib. Saya nggak perlu Tuhan. Saya keluar daripada agama karena agama nggak masuk akal. Tapi setelah mikir begini, jangan-jangan Tuhan ini ada ini. Oke, kalau gitu kita lihat kitab suci mana yang paling benar. Saya tanya sama nenek saya, Nek, saya sudah keluar dari agama Katolik, Nek. Tuhan saya siapa, Nek? Nenek saya bilang, Tuhanmu namanya Dewa Langit. Oh, gitu. Dewa Langit yang kayak gimana, Nek? Namanya Tian Kung, Dewa Langit. Tian Kung adalah dewa yang paling hebat. Dia menguasai dewa-dewa yang lain. Begitu. Dia kayak di mana, Nek, Dewa Langit ini? Nenek saya bilang, oke, kalau gitu sini saya punya fotonya Dewa Langit. Ini mana fotonya Dewa Langit? Saya kata, kalau ini bukan Tuhan, Nek. Kenapa? Matanya ada dua, mulutnya ada satu. Berarti dia perlu makan dong. Kalau dia perlu makan, dia perlu ke belakang dong. Ini bukan Tuhan ini pastinya. Nah, kenapa? Karena saya tidak rela kalau Tuhan saya pernah diobrak-abrik sama Kerasakti. Paham ya, saya, Bapak sekalian? Maka ini bukan Tuhan. Karena dia bisa diobrak-abrik sama Kerasakti. Oke, kalau ini bukan Tuhan, kalau gitu yang mana Tuhan? Apakah ini adalah Tuhan, Bapak sekalian? Kalau ada yang bilang ini adalah Tuhan, tanya, Tuhannya yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Bapak sekalian, coba bayangkan baik-baik. Ini namanya sama, tapi bentuknya beda. Kenapa bentuknya beda tapi namanya sama? Ini yang terjadi kalau Anda coba-coba untuk menuhankan manusia atau memanusiakan Tuhan. Ya, ini ya? Maksudnya gimana? Oke, orang India punya konsep tentang Tuhan. Tuhan itu harus bijaksana. Maka bijaksana menurut mereka harus banyak puasa. Kalau banyak puasa berarti kurus, kan ya? Kurus kemudian banyak puasa, kelihatannya cool, kan ya? Nah, terus orang Cina bilang, Tuhan siapa tuh keriting? Di sini nggak ada yang keriting, maka dia butuh Tuhan yang lain. Menurut saya bijaksana itu bukan banyak puasa, tapi menurut saya bijaksana itu dia bahagia, karena itu dia ketawa terus dan dia sejahtera, karena itu dia makan terus, kan ya? Tuhan Indonesia beda dengan Tuhan Hindu. Tuhan Hindu beda dengan Tuhan orang Cina, kan itu ya? Kalau dibiarin menurut akalnya masing-masing, menuhankan manusia atau memanusiakan Tuhan, muncul yang kayak begini. Apakah ini adalah Tuhan, Bapak sekalian? Tidak, ini bukan Tuhan. Kenapa ini bukan Tuhan? Camkan baik-baik, setiap yang punya bentuk seperti makhluk, dia tidak layak jadi Tuhan. Kenapa? Karena makhluk terbatas, sedangkan Tuhan tidak terbatas. Kalau dia punya tangan kayak manusia, tangannya 4. Kalau gitu kalau ada barangnya 8 gimana? Tambah lagi tangannya. Nah, itu kemudian ada keterbatasan. Maka itu tidak lagi jadi Tuhan. Oke, saya sudah cari ke Katolik, saya sudah cari ke Kristen, saya sudah cari ke Hindu, saya sudah cari ke Buddha. Semua saya nggak dapat Tuhannya. Yang belum tinggal Islam. Akhirnya saya cari ke Islam. SMP kelas 3. Benar nggak Tuhan ada di agama Islam? Walaupun saya kemudian bilang, kayaknya bukan deh. Kenapa? Karena dari awal sudah saya kemudian nggak respect dengan Islam. Diskriminatif. Serius, saya tinggal di Palembang. Yang tahu orang Palembang pasti tahu bahwa Palembang itu sangat diskriminatif sekali. Pakai peci kan ya, pakai sorban kan ya. Semakin gede sorbannya semakin beriman kan ya. Jadi segede ban Vespa. Tiba-tiba ada 7 orang ngeroyok saya digebukin. Lalu saya tanya, apa salah saya? Salahmu, matamu sipit. Itu sekalian. Lalu kemudian saya bilang, apakah begini agama yang benar? Kayaknya enggak deh. Enggak ada agama yang benar. Kesimpulan saya, SMP kelas 3 saya mulai berkesimpulan tidak ada agama yang benar. Yang saya yakin Tuhan itu ada.
Karena saya sudah buktiin Tuhan dengan akal, tapi nggak ada agama yang benar. Maka saya melanjutkan hidup saya tanpa ada agama. Yang penting saya berbuat baik sama orang. Ternyata saya ketemu adalah seorang anak muda, dan dia tidak hanya paham tentang agama, tapi dia paham tentang kehidupan. Dan kemudian dia mampu menjelaskan segala macam fenomena-fenomena yang ada. Lalu dia bilang, kalau kamu memang serius mau lanjut diskusi, datang ke rumah saya. Bawa Alkitabmu, dan saya akan bawa Al-Quran. Kita akan diskusi siapa Tuhan sebenarnya langsung dari kitab-kitab masing-masing. Saya bilang, saya nggak percaya lagi dengan Alkitab. Oke, minggu depan saya datang ke rumah dia, dan ini adalah ayat yang dibacakan pertama kali pada saya. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pertama kali saya mendengar ayat ini, saya langsung bilang pada ustadznya, Kang, kalau gitu kitab ini salah. Loh, kenapa salah? Saya bilang begini, Tripitaka yang buat manusia, Weda yang buat manusia, Injil yang buat manusia, dan gak ada yang mengklaim kitabnya sempurna, karena mereka tahu buatan manusia tidak mungkin sempurna. Bagaimana mungkin manusia bisa menciptakan yang sempurna? Satu-satunya buku di dunia yang dalam kata pengantarnya mengatakan sempurna cuma Al-Quran. Maka saya katakan kitab ini salah, karena saya kira yang buat Al-Quran juga manusia. Maka dia bilang, enggak, yang buat ini bukan manusia, yang buat ini langsung Tuhan pencipta semesta alam. Oh gitu, nggak mungkin banget masa Tuhan nulis lalu kasih pada manusia, nggak mungkin banget. Dia bilang, enggak, tapi kita punya buktinya. Oke, tunjukkan buktinya pada saya. Dia bacakan surat yang sama dengan ayat yang berbeda. Dan bila kalian tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad, maka datangkanlah satu surat yang semacamnya. Coba baca baik-baik. Kalau Anda tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan pada Muhammad, silahkan datangkan satu surat yang semacamnya. Artinya apa? Nantang ibu sekalian. Ternyata setelah saya cari ibu sekalian, sampai detik saya berbicara, tidak ada yang bisa yang menjawab tantangan untuk mendatangkan semacam dengan Al-Quran. Sampai detik saya berbicara, kalau ini nggak ada yang mampu menjawab tantangannya, ini pasti bukan datang dari manusia. Maka ini pasti datang dari Tuhan. Saya masuk Islam tahun 2002. 3 minggu kemudian saya bilang sama bapak ibu saya masuk Islam. Ngamuk mereka. Terus mereka bilang, ngapain kamu masuk Islam? Kamu tuh orang Cina, tahu nggak? Cina tuh nggak bisa masuk Islam, ya. Pokoknya gitu-gitulah. Nenek saya bilang, kamu boleh masuk agama yang lain asal jangan Islam. Nah gini deh, mami dan papi bawa aja semua susu-susu dan pasur-pasur, datengin ke rumah, kita diskusi tentang Islam. Mereka bawa Alkitab, saya bawa Al-Quran. Kalau mereka bisa membuktikan, mereka bisa membuktikan ada yang salah dalam Al-Quran, saya balik lagi dalam agama Katolik. Tapi kalau saya bisa membuktikan ada yang salah di situ, mereka masuk Islam. Mau nggak? Nggak mau, ya sudah nggak jadi gitu. Nah kenapa? Karena masalahnya, karena kita yakin karena kita punya Al-Quran, maka Al-Quran itu satu-satunya kitab yang bisa masuk akal sekalian. Karena itulah saya masuk Islam, karena saya berpikir kalau saya masuk Islam gara-gara dengar azan, besok kalau saya dengar yang lebih bagus, saya akan keluar dari agama Islam. Kalau saya masuk Islam gara-gara saya mimpi, besok saya mimpi yang lain, saya akan pindah dari agama Islam. Kalau saya masuk Islam gara-gara nikah, besok saya nikah dengan orang yang lain, saya akan pindah dari agama Islam. Tapi kalau saya masuk Islam karena saya berpikir, maka saya tidak akan keluar dari Islam, kecuali saya gila. Bapak-Ibu sekalian, sudah hilang akalnya, baru saya bisa keluar lagi dari Islam. Tapi kalau sama saya berpikir, akal saya akan selalu menuntut saya pada Islam. Maka agama Islam itu kemudian memuliakan akal. Agama yang lain nggak boleh pakai akal. Agama itu hanya untuk orang yang kemudian terlalu malas untuk berpikir. Jadi kalau dia mikir, dia akan keluar daripada agama. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya 5 bersaudara. Saya nomor 2, dan sampai sekarang belum ada orang tua saya yang masuk Islam. Walaupun sedang diusahakan. 11 tahun saya sudah masuk Islam. 3 tahun pertama kita habiskan dengan kemudian diskusi dan debat dengan orang tua. Tapi alhamdulillah kita berhasil memberikan mereka penerangan tentang Islam, sehingga mereka sangat menerima bahwa anaknya adalah seorang Muslim. Walaupun dia sudah tahu, tapi kadang-kadang memang manusia itu tidak selalu rasional. Walaupun kita sudah jelas secara akal, tapi tetap aja kemudian kemauan pada dia itulah yang menentukan apakah dia jadi Muslim atau tidak. Cuma kalau kita menjelaskan secara kemudian akal, maka itulah kemudian yang tertakluk pada kita. Maka ketika ada yang tanya, Ustaz, kalau gitu gimana bisa buat anak-anak kita jadi beriman, atau orang lain yang nggak beriman jadi beriman? Jawabannya nggak ada formula yang pasti. Karena kalau ada formula yang pasti, bapak saya sudah masuk Islam duluan. Pertama-tama adalah harus dipertanyakan, dia yakin nggak adanya Tuhan? Kalau dia sudah yakin adanya Tuhan, maka kemudian kita baru lanjut, Tuhan ini siapa? Setelah dia yakin kemudian Tuhannya Allah, baru kita yakinkan tentang kemudian agama. Itulah akidah. Pertanyaannya, why? Kenapa kamu harus Islam? Nah, alurnya tadi, kamu percaya nggak sama Tuhan? Oh, saya nggak percaya sama Tuhan deh. Kayak bapak tadi, itu untuk orang-orang malas mikir aja. Oke, kita buktiin. Saya jawab pertanyaan bapak tadi. Orang-orang yang bilang begitu, itu baru sampai pada tingkatan kedua. Karena gini, tahu nggak apa yang membuat Barat bangkit dan membuat Islam hancur? Apa yang membuat Barat bangkit dan Islam hancur, tahu? Jawabannya satu, meninggalkan agama. Kita dari Koalisi Ulama Anti Penodaan Agama. Mereka mengatakan Koalisi Ulama Anti Penodaan Agama laporkan Jenderal Pak Dudung ke Puspokman. Dia mengatakan Pak Dudung telah melanggar pidana, yaitu apa? Penodaan agama, dan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong
dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Ini perlu saya angkat lah, supaya mereka ini jangan sok hebat, sok islami. Bagi saya mereka ilmunya standar Islamnya, cuma pakai sorban ini merasa hebat, merasa mewakili Islam di Indonesia. Itu saya lihat ada juga Habib juga sorban, nggak tahu siapa, nggak kenal namanya. Saya tahu Anda ini orderan aja, ulama orderan lah, merasa terus Islam milik Anda yang paling Islam. Enggak. Di sini banyak orang mengaku ulama, cuma bermodal sorban, peci, ngaku ulama. Nalarnya pendek. Saya berani ngelayanin Anda. Nggak usah Pak Dudung, saya aja, saya berani. Dan saya bisa jatuhkan keislaman Anda tentang tuduhan Anda terhadap Pak Dudung. Lah, agama itu diperlukan apa? Akal yang panjang, diperlukan hati yang bersih. Anda jangan jual agama lah. Kalau emang Pak Dudung itu nggak benar, ada lembaga yang lebih terhormat, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah. Itu jauh lebih terhormat daripada segelintir Anda yang cuma modal konferensi pers. Bukan asal diplak menurut kepala Anda, itu menghina Tuhan. Justru Anda yang merendahkan Tuhan, Anda yang melecehkan Islam. Saya yakin, saya duga itu atas permintaan aja. Ingin apa? Ingin mengganggu pemerintahan Jokowi, ingin mengganggu kinerja Pak Dudung. Anda nggak punya umat. Kalaupun Anda punya umat segelintir, Pak Dudung ini sudah memimpin lembaga yang paling sakral di Indonesia, yang terbesar. Jadi jangan banyak ngoceh lah, saya bilang Anda nih. Yang Anda tuduhkan tentang apa? Apa penodaannya? Di mana penodaannya? Ya beginilah, kalau agama ini diperankan oleh manusia-manusia kerdil ini, akhirnya agama ini seperti jebakan Batman. Salah, pidana. Anda yang nggak tahu agama, Anda yang nggak tahu Tuhan, kok dinasihatin sama orang-orang yang ini nggak jelas ini, merasa lebih dari Islam, merasa pidana. Anda nggak tahu hukum. Pak Dudung lebih tahu tentang hukum. Kenapa? Dia lembaga pertahanan negara. Nggak mungkin dia berbicara melanggar hukum yang dia lindungi. Kalau Anda jernih otak Anda Pak Dudung nggak ada salahnya. Anda mengatakan Tuhan kita bukan orang Arab terus Anda pidana. Itu betul. Kok baru Anda yang cuma modal sorban, keci, merasa paling Islam mengatakan Pak Dudung menghina Tuhan? Kemana otak Anda? Mana mungkin Pak Dudung menghina Tuhannya sendiri? Kalau Pak Dudung mengatakan Tuhan kita orang Arab, baru bermasalah. Dan itu nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Hei, bapak-bapak yang merasa koalisi ini, yang merasa sok paling Islami itu, ini Pak Dudung Muslim. Pak Dudung dari keluarga santri. Pak Dudung sudah banyak berbuat untuk Islam. Anda mungkin nggak tahu. Di militer itu Pak Dudung dikenal orang yang taat, banyak membantu untuk perjuangan untuk Islam. Jadi jangan dikaitkan terus keimanan, penodaan agama. Misalkan saya ngomong salah, terus Anda mau pidana, tidak punya hak. Masalah keimanan itu yang punya penghukum itu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pemilik otoritas untuk menilai keimanan. Tidak boleh Anda. Besok kalau ada orang mengatakan Tuhan tidak tidur, Anda mau tuntut. Tuhan tidak tuli, Anda mau tuntut. Besok-besok sebelum Anda tuh bicara, coba Anda itu dialog dulu sama orang. Jangan kumpul-kumpul begini, akhirnya apa? Islami ecek-ecek. Gak ada. Keimanan itu dihadapkan pidana tuh gak ada. Pidana itu apabila perbuatan yang melanggar, merugikan orang lain, atau zalim. Ini keimanan gak ada. Kok Anda sok pidana? Tuhan aja nggak nuntut toh. Lihat orang yang nggak beriman, gak ada masalah. Pak Dudung nih menguasai ilmu semuanya, menguasai banyak wilayah. Anda ngurus keluarga aja belum becus kok. Kok sok menilai penodaan agama pidana? Ilmu dari mana Anda pidana? Saya tahu, ini di konsep. Anda pikir yang Islam di Indonesia cuma Anda? Anda kerdil dalam memahami Islam. Kalau Anda katakan agama dari Arab itu, Anda sesat. Agama dari Tuhan. Cuma numpang tempat di Arab. Kenapa di Arab? Karena di situ kejahilian. Banyak orang jahiliyah, banyak orang munafik, banyak orang kafir diturunkan di situ. Emang kitab suci turunnya di Arab, tapi bukan berarti agama itu untuk orang Arab. Hanya minjem tempat Tuhan. Agama dari Tuhan, bukan dari Arab.
Jadi perkataan Pak Dudung sah-sah saja. Kalau Nabi Muhammad juga ada di Indonesia juga pakai bahasa Indonesia. Kok yang diributkan alat sih? Justru Anda yang ingin menuntut Pak Dudung itu apa? Berarti mengatakan apa? Tuhan itu Arab. Saya yakin di kepala Anda itu, ini ulama-ulama Kartun nih, Tuhan itu berbahasa Arab. Nanti bahasa di surga bahasa Arab. Ini Anda sudah mengharapkan Tuhan. Belum ada Nabi Muhammad, orang sudah pakai bahasa itu. Orang jahiliyah pakai bahasa itu. Jangan Anda jadi pelacur agama. Hanya disuruh orang sana kemari. Kok nggak selesai-selesai urusan Pak Dudung? Kok seperti Pak Dudung ini murtad? Pak Dudung ini bejat. Anda pun salah. Ada urusan apa salah? Cuma pemikiran. Tuhan nggak repot. Siapa yang nggak pernah salah di dunia ini? Sebutkan satu orang. Ngapain sih Anda nih? Bikin kotor aja bangsa ini. Bikin kusruh. Bikin risuh. Membawa Pak Dudung ke Posman untuk dituduh pidana. Sadarlah. Sudah. Jangan Anda jual ini. Kalau Anda cuma ngapalin hadis, ayat, tapi nggak pakai otak, ditelan mentah-mentah. Pak Dudung biarpun berpakaian militer semua, mungkin lebih tahu Islam daripada Anda. Pak Dudung ini jenderal, bro. Ini punya kemampuan intelijen, akal yang kuat. Makanya Pak Dudung bisa berkata, yang Anda ulama-ulama kadrun kaget. Karena baru level-level TK. Ini Anda, kalau belum nanti ketemu ulama yang lebih tinggi lagi, Anda tambah kaget. Baru saya aja banyak orang mau ngafir-ngafirkan. Anda ini cuma apa sih? Gagal bisnis, nggak sekolah, karena di sini mayoritas muslim, belilah sorban. Deket-deket Habib, deket-deket ulama, supaya besok Anda terhormat. Jual ayat, apa sih ilmu yang Anda sampaikan? Nah, Anda kaget dengar pembicaraan Pak Dudung. Anda katakan tuh menodai agama. Anda nggak kenal Tuhan. Malu. Kesian anak Anda, istri Anda. Malu. Apalagi kalau dari sini Anda misalkan dapat hasil uang haram yang Anda makan. Anda kasih anak istri uang haram. Anda jual ini agama. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.